Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya, ahli, keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keterangan saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi kemarin, yaitu sidang sengketa Pilpres 2024. Nah, ini yang menjadi sorotan, yaitu Hotman Paris ya sempat ditegur dan disentil oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Soehartoyo. Sampai Soehartoyo atau hakim mengatakan jangan terlalu semangat ya. Jadi mempertanyakan lagi pertanyaannya yang belum dijawab oleh ahli. Unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40. Itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu, Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya, ahli, keterangannya. Jadi Hotman langsung diplototin sama Ketua Mahkamah Konstitusi ya. Langsung dilihatin kayak gitu, agak sangar sama Ketua Mahkamah Konstitusi. Langsung Hotman diam. Jadi Hotman terlalu semangat dinilai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, Refli Harun juga mengatakan sampai hari ini tidak ada dalil dari tim hukum Amin yang bisa dibantah oleh tim hukum dari Paslon 02. Jadi optimis permohonan perselisihan hasil pemilu atau PHPU akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang, karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan.
ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu, kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi, dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terutama kata bebas, jujur, dan adil. Dan sampai hari ini, yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah, ya. Paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Nah, dikiranya 01 dan 03 mau mempersoalkan angka yang 58%. Ternyata yang dipersoalkan jauh dari itu. Kalau mempersoalkan 58% artinya 01 masuk ke permainan KPU dan Bawaslu. Jadi justru di sini yang dipermasalahkan adalah substansinya, ya. Mulai dari TSM, ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Awal dari terjadinya kecurangan, ya. Mulai dari awal terjadinya kecurangan. Dan ini membuat KPU dan Bawaslu semakin terhempit dan ketar-ketir, sehingga di mana Hakim MK meminta Bawaslu dan KPU membawakan bukti-bukti yang terjadi kecurangan. Setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim, ya, yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi, ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024 jam 6 WIB, yaitu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara, yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu, ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. Dan 2162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU. Nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu. Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ya, ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti, ya, yang ini mahkamah yang meminta, ya. Ini mahkamah yang meminta, ya, sekali ini mahkamah yang meminta, sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak dari menteri-menteri terkait tersebut. Oleh karena itu kami meminta untuk dapat diberikan bukti 37.466 TPS yang merupakan siar pers dari Bawaslu, itu TPS-nya mana saja. Artinya koordinasi dari Bawaslu dan KPU itu berkenaan dengan 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 jenis masalah penghitungan suara. Itu kan ada sekian ribu TPS itu, ya. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan TPS-nya TPS mana saja, perolehan suaranya seperti apa, baik masing-masing pasangan calon 1, 2, 3, kemudian lebih lanjut apa tindak lanjut dari Bawaslu berkenaan dengan hal ini. Karena ada beberapa memang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2, tetapi karena ini munculnya dari Bawaslu, sehingga kami yang berkepentingan untuk melihat lebih jauh persoalan terkait dengan apa yang sudah menjadi konsumsi publik tersebut. Jadi mohon itu dapat kemudian diberikan kepada kami, termasuk dari Bawaslu untuk dapat dilengkapi lebih detail lagi, ya, soal hal tersebut yang sudah disampaikan dari keterangan pers Bawaslu tersebut. Nah, ini akan membuat Bawaslu semakin pusing, ya, untuk menyiapkan
ribuan bukti-bukti yang harus disampaikan ke Hakim Konstitusi. Memang kemarin terlihat sekali Bawaslu terlalu pasif di dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi, sehingga ini akan memunculkan asumsi dan persepsi di masyarakat memang Bawaslu selama ini tidak bekerja dengan baik, tidak menggunakan wewenangnya ya untuk menindak kecurangan-kecurangan Pilpres 2024 ini. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Refli Harun tadi, bahwa tim ahli dari Paslon 01 menjawab pertanyaan Yusril yang begitu simpel, begitu mudahnya. Saya sampai surprise kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur, ya kan? Yang keluar kemudian seperti saudara katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, ya, saudara ahli mengatakan mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam Pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Berikutnya untuk Prof. Yusril, yang pertama tadi masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya melakukan rencana perubahan? Nah, hemat kami DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang. Tetapi dalam hal pemilu, ya dalam hal Pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan, pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai presiden, sebagai, satu lagi ada alasan saya, presiden sebagai policy maker in chief, dia bertanggung jawab karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat, bukan DPR. Nah, dengan demikian dia harus lebih dahulu melakukan prakarsa itu. Mungkin dulu sudah pernah ada orang yang mengusulkan Perpu saja, ya biar simpel. Terus DPR terlibat nanti, tapi tidak juga diambil oleh beliau. Yang kedua, soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi kebijakan itu betul jadi, ya perpanjang masa jabatan, nasib Gubernur Anies yang akan maju Pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju Pilpres. Ini soal sederhana saja, sangat simpel sekali jawabnya. Karena begitu masa Pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada Presiden. Tim hukum 02 sempat kena mental, yaitu jawaban Faisal Basri soal pelaksanaan pemilu di era SBY, karena waktu itu SBY saat pemilu 2014 tidak menyiapkan anaknya untuk meneruskan dinasti politik dan kekuasaannya. Yang mulia, mungkin ada miss sedikit. Pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam Pilpres. Dan kemudian 2014 ya, Jokowi menang. Ditambahkan Pak Faisal berkaitan dengan itu? Ya, itu belum dijawab. Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya.
Setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya anaknya. Jadi dia bebaskan waktu yang baik. Cukup Pak Faisal, terima kasih. Nah, sidang sengketa Pilpres 2024 ini kalau kita lihat sepertinya hakim akan mengabulkan gugatan dari pihak paslon 01 maupun paslon 03, yaitu untuk melakukan pemungutan ulang ya, atau bahkan didiskualifikasikan. Dan juga kita lihat memang di saat sidang berlangsung dari tim kuasa hukum paslon 02 tidak banyak bergeming, tidak banyak membantah ya dari saksi-saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.